Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi bersama saya Bahtiar Movie. Baik Bapak Ibu, pada video kali ini admin akan memberikan informasi, yaitu cara lapor SPT tahunan orang pribadi, baik itu ASN, PNS ataupun P3K dengan status nihil. Nah, jadi bagi Bapak Ibu, simak terus video ini, dan sebelum lanjut seperti biasa, admin ingatkan kembali jangan lupa tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol loncengnya agar nantinya Bapak Ibu selalu mendapatkan update informasi-informasi terbaru dari kami. Baik Bapak Ibu, kita langsung saja. Nah, perlu diketahui terlebih dahulu sebelum Bapak Ibu lapor SPT tahunan. Kita lihat di sini, terdapat 3 kemungkinan status SPT tahunan setelah Anda mengisi seluruh formulir SPT tahunan. Yaitu yang pertama, ini status yang pertama, status SPT tahunan dengan status nihil. Yang kedua yaitu kurang bayar. Yang ketiga lebih bayar. Nah, jadi apabila status nihil di sini Bapak Ibu aman. Jadi tidak perlu mengklaim pengembalian ataupun membayar. Dan yang kedua ini status kurang bayar. Nah, jika Bapak Ibu statusnya kurang bayar, artinya Bapak Ibu kurang membayar. Jadi Bapak Ibu silahkan bayar sesuai nominal yang ada di pajak tersebut. Jadi seperti itu. Kemudian lebih bayar. Nah, untuk lebih bayar ini artinya Bapak Ibu lebih pembayaran. Jadi nantinya Bapak Ibu bisa mengklaim pengembalian. Nah, jadi seperti itu. Nah, 3 status itulah yang nantinya akan muncul di SPT Bapak Ibu. Di sini hal penting yang perlu Bapak Ibu pahami bahwa untuk menghasilkan status SPT nihil, Bapak Ibu perhatikan di bagian ini. Di sini di bagian pengecekan nilai pada induk. Nah, kita lihat di sini, pastikan nilai pada bagian C9 PPh terhutang setelah pengurang PPh terhutang sama dengan D10A apakah terdapat PPh yang telah dipotong atau dipungut oleh pihak lain. Nah, jadi pastikan bagian C9 ini Bapak Ibu, di bagian C9 di bagian ini sama dengan 10A. Nah, ini dia. Apabila C9 sama dengan 10A, maka nilai E11A PPh kurang atau lebih bayar akan 0 atau nihil. Nah, jika di bagian ini sama dengan di bagian 10A ini, artinya Bapak Ibu di PPh kurang bayar atau lebih bayar ini akan 0, artinya Bapak Ibu nihil. Jadi seperti itu. Karena di sini di poin nomor 9 di C9 ini ada nominalnya. Nah, di sini Bapak Ibu silahkan pilih iya. Nah, jadi seperti itu. Nah, apabila nantinya di poin C9 dan 10A ini tidak sama, maka nantinya ada potensi nantinya Bapak Ibu kurang bayar atau lebih bayar. Nah, jadi seperti itu. Untuk menghasilkan nihil, pastikan di poin C9 ini dan 10A ini Bapak Ibu sama, nominalnya sama. Jadi seperti itu. Nah, baik, kita lanjut cara melaporkan SPT tahunan. Nah, langkah pertama, silakan Bapak Ibu kunjungi laman kortek.djp.pajak.go.id. Silakan di sini masukkan ID pengguna atau nomor induk kependudukan dan masukkan kata sandi. Kemudian Bapak Ibu masukkan kode CAPTCHA yang tertera di sini. Kemudian klik login. Nah, selanjutnya akan tampil seperti ini Bapak Ibu, halaman kortek.djp.pajak.go.id. Nah, silakan Bapak Ibu untuk melapor SPT tahunan, silakan kunjungi di bagian surat pemberitahuan SPT di yang kuning ini. Nah, kemudian pilih yang surat pemberitahuan SPT yang paling atas. Nah, selanjutnya akan tampil seperti ini, SPT belum disampaikan. Nah, di sini silakan Bapak Ibu buat konsep SPT terlebih dahulu. Kita klik. Nah, selanjutnya kita pilih yang PPh orang pribadi karena ini untuk lapor wajib pajak bagi orang pribadi. Kita pilih orang pribadi, kemudian kita klik lanjut. Kemudian di langkah kedua ini pilih periode SPT. Nah, di sini jenis SPT silahkan pilih di bagian SPT tahunan. Kemudian di periode dan tahun pajak, Bapak Ibu pilih yang Januari sampai Desember 2025. Selanjutnya klik lanjut. Nah, kemudian langkah ketiga di sini Bapak Ibu pilih jenis SPT. Di bagian model SPT di sini pilih normal. Nah, setelah itu langsung saja klik buat konsep SPT. Nah,
maka akan muncul seperti ini, sukses. Artinya Bapak Ibu telah membuat konsep SPT, dan konsep SPT yang telah dibuat ini ada di sini Bapak Ibu. Nah, ini dia konsep SPT yang ada di sini. Nah, tombol merah ini untuk menghapus, dan jika Bapak Ibu ingin mengisi lebih lanjut, Bapak Ibu klik yang tombol pensil ini. Kita klik. Nah, kemudian akan tampil seperti ini. Ini SPT tahunan orang pribadi. Nah, di bagian ini, di sini ada induk dan juga ada L1 atau lampiran 1. Nah, kita mulai dari bagian induk terlebih dahulu. Nah, di bagian induk ini, silakan Bapak Ibu di bagian header di sini, Bapak Ibu masukkan di bagian sumber penghasilan. Nah, di sumber penghasilan ini silakan pilih yang pekerjaan. Kemudian di bagian metode pembukuan, di sini pilih yang pencatatan. Nah, ini dia yang pencatatan. Nah, setelah Bapak Ibu mengisi semuanya, silakan langsung saja klik posting SPT. Nah, ini contohnya, ini sudah melakukan posting beberapa hari yang lalu. Nah, jika telah selesai mengisi di bagian header, kita tutup terlebih dahulu untuk memudahkan. Setelah itu kita lanjut ke poin. Nah, kemudian di bagian identitas pajak, di sini otomatis terisi oleh sistem Bapak Ibu, baik itu NIK, nama, nomor telepon, email, dan lain sebagainya. Nah, di sini di poin nomor 7, di sini status kewajiban perpajakan suami dan istri isi jika status adalah PH atau MT. Nah, jika status Bapak Ibu ini PH atau MT, silakan Bapak Ibu mengisi di bagian ini Bapak Ibu, pilih pisah harta ataukah MT. Nah, kemudian banyak sekali yang bertanya Bapak Ibu, Pak, bagaimana kalau statusnya saya sebagai suami ini ASN, kerja sebagai ASN, dan istri sebagai ibu rumah tangga ataupun tidak bekerja, maka Bapak Ibu tidak perlu memilih PH atau MT. Bapak Ibu kosongi saja. Jadi seperti itu, jadi tidak perlu memilih. Selanjutnya kita lanjut ke bagian B, ikhtisar penghasilan neto. Kita klik. Nah, di bagian B ini silahkan Bapak Ibu isikan yang pertama 1A, apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri dari pekerjaan? Silahkan pilih iya. Nah, silahkan mengisi lampiran 1 bagian D. Nah, jika Bapak Ibu di sini belum muncul ataupun tidak ada nominalnya, silahkan Bapak Ibu isi lampiran 1 bagian D. Nanti admin akan tunjukkan. Jadi seperti itu. Nah, kemudian di poin 1B, apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri dari usaha dan atau pekerjaan bebas? Bapak Ibu pilih tidak. Kemudian apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri lainnya? Juga pilih tidak. Kemudian apakah Anda menerima penghasilan dari luar negeri? Juga pilih tidak. Nah, sekarang kita lanjut ke poin 1D ini Bapak Ibu, di lampiran poin 1D. Nah, kita langsung saja isi untuk memudahkan Bapak Ibu mengisi SPT tahunan ini. Kita pergi ke lampiran 1. Nah, kita lanjut ke poin 1D, lampiran 1D. Nah, di bagian ini. Nah, di sini admin sudah mengisinya beberapa hari yang lalu. Nah, contohnya seperti ini. Nah, untuk Bapak Ibu, jika ingin menambahkan baru, Bapak Ibu baru mengisi, maka Bapak Ibu klik tambah di bagian ini. Karena admin sudah mengisinya, maka kita cek di sini. Nah, ini dia Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu masukkan identitas pemberi kerja. Nah, ini bisa didapat dari ini Bapak Ibu, di bukti potong di bagian bawah. Nah, ini dia identitas pemberi kerja. Bapak Ibu copy NPWP ini, kemudian masukkan di sini, maka otomatis nama pemberi kerjanya akan muncul. Kemudian penghasilan brutonya silakan Bapak Ibu pilih di bagian ini. Nah, ini dia di penghasilan bruto di poin nomor 9, 50.451 sekian. Bapak Ibu copy, masukkan di bagian penghasilan bruto, dan pengurangan penghasilan bruto di sini Bapak Ibu ambil di bagian ini nomor 13, jumlah pengurangan. Nah, ini dia Bapak Ibu, 4.348.000 sekian. Silakan copy, masukkan ke kolom ini. Selanjutnya penghasilan neto ini akan otomatis muncul. Jika telah selesai, silakan Bapak Ibu klik simpan. Nah, maka akan tampil seperti ini. Nah, sekarang kita lanjut ke induk lagi. Kita klik bagian induk. Nah, jadi otomatis setelah Bapak Ibu mengisi lampiran 1 bagian D, maka di kolom ini akan terisi nominal sesuai dengan penghasilan bruto yang telah Bapak Ibu input di
lampiran 1 bagian D barusan. Jadi seperti itu. Nah, kita tutup yang B karena sudah selesai. Kemudian kita lanjut ke poin C, penghitungan pajak terhutang. Nah, kemudian di bagian C, perhitungan pajak terhutang, di sini otomatis akan terisi oleh sistem Bapak Ibu. Setelah Bapak Ibu mengisi di bagian B, ikhtisar penghasilan neto. Penghasilan neto ini otomatis akan muncul di sini. Kemudian poin yang nomor 3, apakah terdapat pengurang penghasilan neto seperti kompensasi kerugian atau zakat, sumbangan keagamaan yang dibayar selain yang telah diperhitungkan dalam formulir BPA 1, di sini Bapak Ibu pilih tidak. Kemudian di poin nomor 4, ini juga otomatis terisi Bapak Ibu. Nah, kemudian karena tadi Bapak Ibu tidak memilih baik itu MT ataupun PH, maka silakan Bapak Ibu di sini memilih PTKP-nya sesuaikan dengan yang ada pada bukti potong. Nah, jadi seperti itu. Kemudian poin yang nomor 6, ini juga otomatis Bapak Ibu akan terisi. Kemudian poin nomor 8, apakah terdapat pengurang PPh terhutang? Bapak Ibu pilih tidak. Kemudian poin yang nomor 9, PPh terhutang setelah dipotong PPh terhutang, ini juga otomatis akan terisi. Jadi seperti itu. Nah, kemudian di bagian kredit pajak, nah di sini yang paling penting Bapak Ibu, karena status Bapak Ibu, baik itu status kurang bayar, lebih bayar atau nihil, ini ditentukan di bagian ini Bapak Ibu, di bagian C dan juga di bagian D. Nah, kita lihat di sini Bapak Ibu. Untuk mengisi kredit pajak, silahkan Bapak Ibu cek di poin nomor 9 ini Bapak Ibu. Nah, ini dia di poin nomor 9 ini. Jika di sini tidak ada nominal ataupun nol, maka silakan Bapak Ibu di poin kredit pajak, di poin D10A, Bapak Ibu pilih tidak. Jadi tidak perlu diisi Bapak Ibu. Nah, jadi untuk memastikan status nihil, pastikan di poin C9 ini Bapak Ibu, 9 ini harus sama dengan 10A. Jika di sini kosong, 0, tidak ada nominalnya, maka di sini Bapak Ibu silakan pilih tidak. Nah, kemudian apabila di poin C9 ini ada nominalnya, jadi ada PPh terhutang setelah pengurang PPh terhutang, maka di poin 10A di kredit pajak ini silakan Bapak Ibu pilih iya. Dan selanjutnya silakan mengisi lampiran 1 bagian E. Nah, ini jika ada nominalnya Bapak Ibu. Jadi untuk menghasilkan status nihil, Bapak Ibu antara poin C9 ini dengan poin 10A ini harus sama. Jika lebih besar dari poin nomor C9 ini, maka nantinya statusnya akan menjadi kurang bayar. Begitu sebaliknya Bapak Ibu, jika di poin 10A ini lebih besar daripada poin C9 ini, maka statusnya nantinya akan menjadi lebih bayar. Nah, jika sama seperti ini, artinya status perpajakan Bapak Ibu ini akan nihil. Nah, jadi seperti itu. Jika di sini kosong, silakan Bapak Ibu pilih tidak. Kemudian di poin 10B ini tidak perlu diisi, 10C ini juga tidak perlu diisi. Kemudian di poin nomor 10D ini Bapak Ibu pilih yang tidak. Kemudian lanjut ke bagian E, PPh kurang atau lebih bayar. Nah, di sini otomatis akan terisi Bapak Ibu. Jika nantinya status SPT Bapak Ibu kurang atau lebih bayar, maka nantinya akan otomatis terisi di sini. Nah, jika 0 seperti ini, artinya Bapak Ibu nihil dan aman. Jadi seperti itu. Jadi di sini akan otomatis muncul. Jadi tidak perlu mengisi di bagian E ini. Kita tutup. Kemudian di bagian F, pembetulan. Nah, untuk pembetulan ini digunakan jika Bapak Ibu telah lapor dan ada kesalahan ingin melakukan pembetulan, maka Bapak Ibu nantinya mengisi pembetulan di bagian ini. Nah, jadi seperti itu. Jadi untuk yang F kita loncati saja. Kemudian di poin G, permohonan pengembalian PPh. Nah, ini jika statusnya nanti lebih bayar. Jika Bapak Ibu statusnya lebih bayar, maka Bapak Ibu bisa melakukan permohonan untuk pengembalian yang lebih bayar tersebut. Nah, di sini nantinya jika lebih bayar, maka Bapak Ibu isi di bagian ini. Nah, kita loncati saja untuk yang G. Kemudian di poin yang H, ansuran PPh pasal 25 tahun berikutnya. Nah, untuk yang poin H ini, apakah Anda hanya menerima penghasilan teratur kewajiban membayar? Bapak Ibu pilih tidak.
Kemudian 13B, apakah Anda menyusun perhitungan tersendiri angsuran PPh pasal 25? Juga pilih tidak. Kemudian apakah Anda membayar angsuran PPh pasal 25 OPPT? Juga pilih tidak. Jadi seperti itu. Kita tutup yang H karena sudah selesai. Kemudian di bagian I, pernyataan transaksi lainnya. Nah, untuk di bagian 14A ini otomatis terisi Bapak Ibu. Karena di sini admin sudah mengisi di lampiran 1 bagian A. Nah, nanti admin akan tunjukkan terkait lampiran 1 bagian A. Jadi, ketika Bapak Ibu mengisi lampiran 1 bagian A, maka otomatis di bagian ini akan terisi. Jika Bapak Ibu di sini kosong, artinya Bapak Ibu masih belum mengisi lampiran 1 bagian A. Jadi, seperti itu. Nah, untuk yang 14B di sini pilih tidak. Kemudian 14C, apakah Anda menerima penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan bersifat final? Juga pilih tidak. Kemudian apakah Anda menerima penghasilan yang tidak termasuk objek pajak? Juga tidak. Nah, ini otomatis Bapak Ibu tidak perlu mengisi. Kemudian 14G, apakah Anda menerima dividen dan atau penghasilan dari luar negeri? Juga pilih tidak. Nah, jika telah selesai, kita tutup karena sudah selesai poin yang I. Kita lanjut ke lampiran tambahan. Nah, di lampiran tambahan ini Bapak Ibu pilih no semua Bapak Ibu. Surat kuasa khusus pilih no, dokumen lainnya juga pilih no. Jadi seperti itu. Kita tutup. Nah, selanjutnya setelah Bapak Ibu menyelesaikan sampai poin J lampiran tambahan, Bapak Ibu jangan ke pernyataan terlebih dahulu. Bapak Ibu isi terlebih dahulu di lampiran 1. Nah, di lampiran 1 ini ada 5 Bapak Ibu. Ada 5 yang wajib diisi. Yang pertama, harta pada akhir tahun pajak. Kemudian utang pada akhir tahun pajak. Kemudian daftar anggota keluarga yang menjadi tanggungan. Dan yang D, penghasilan neto dalam negeri dari pekerjaan. Dan daftar bukti potong atau pemotongan Bapak Ibu. Kita mulai dari yang A, harta pada akhir tahun pajak. Nah, di sini ada kas dan setara kas untuk yang pertama. Nah, untuk kas dan setara kas ini adalah tabungan Bapak Ibu, tabungan ataupun uang tunai, uang cash yang Bapak Ibu miliki. Jadi Bapak Ibu silakan masukkan di sini di akhir tahun pajak. Nah, silakan Bapak Ibu klik tambah di bagian sini. Nah, contohnya seperti ini, admin sudah mengisinya. Nah, contohnya seperti ini. Ini tabungan. Nah, jika Bapak Ibu memiliki uang di tabungan, silakan Bapak Ibu pilih tabungan. Kemudian ini nomor akun adalah nomor rekening. Silakan masukkan. Kemudian atas nama siapa? Kemudian nama bank institusi, bank apa? Apa Bank BRI, Bank Jatim dan lain sebagainya. Lokasi harta di Indonesia, tahun perolehan 2025 dan saldonya ini berapa Bapak Ibu? Silakan masukkan. Kemudian Bapak Ibu langsung saja klik simpan. Nah, maka akan tampil seperti ini. Di kas dan setara kas sudah selesai mengisi. Kita ke piutang. Nah, di piutang ini silakan Bapak Ibu masukkan piutang Bapak Ibu. Utang Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu memiliki utang, kita klik tambah. Piutang usaha, afiliasi, atau piutang lainnya. Silakan Bapak Ibu pilih. Dan jika telah selesai, Bapak Ibu langsung saja klik simpan. Jadi seperti itu. Nah, kemudian kita lanjut ke poin 3, investasi atau sekuritas. Silakan Bapak Ibu masukkan di bagian ini untuk investasinya. Bapak Ibu silakan pilih deskripsi investasi apa yang Bapak Ibu miliki. Entah itu investasi berupa saham dan lain sebagainya. Silakan masukkan, kemudian klik simpan. Nah, kemudian yang nomor 4, ini harta bergerak Bapak Ibu. Nah, harta bergerak ini contohnya seperti sepeda motor, mobil, dan lain sebagainya. Silakan Bapak Ibu masukkan di sini. Klik tambah. Nah, di sini admin sudah menambah Bapak Ibu. Nah, ini dia. Admin sudah melakukan penambahan. Contohnya tipe sepeda motor, merek Scoopy. Ini nomor platnya Bapak Ibu masukkan. Kemudian atas nama sendiri. Kemudian tahun perolehannya kapan. Contohnya 2019. Harga perolehannya berapa. Nilai saat ininya berapa. Nah, jika telah selesai mengisi, langsung saja klik simpan. Nah, jadi seperti itu. Ini harta yang bergerak. Kemudian yang nomor 5, harta tidak bergerak. Ini termasuk tanah dan bangunan. Jika Bapak Ibu memiliki tanah dan bangunan, silakan masukkan di bagian ini, klik tombol tambah. Nah, silakan Bapak Ibu isikan data seperti yang tadi. Jadi Bapak Ibu masukkan lokasi hartanya, kemudian nomor sertifikat tanahnya atau bangunannya,
kemudian tahun perolehan, harga perolehan, dan lain sebagainya. Jika telah mengisi, langsung saja klik simpan. Nah, kemudian yang nomor 6 ini harta lainnya. Jika Bapak Ibu memiliki harta lainnya, silakan masukkan di sini, klik tambah. Jadi seperti itu. Kemudian ikhtisar harta. Nah, di ikhtisar harta ini otomatis akan tertotal di sini Bapak Ibu. Harga perolehan dan nilai saat ini. Nah, jadi otomatis akan terisi setelah Bapak Ibu mengisi harta di akhir tahun pajak. Jadi seperti itu. Nah, jika Bapak Ibu telah mengisi di bagian A, kita lanjut ke bagian B, yaitu utang pada akhir tahun pajak. Nah, jika Bapak Ibu memiliki utang, silakan diisikan. Dan jika Bapak Ibu tidak memiliki utang, maka diloncati saja. Kemudian kita lanjut ke poin C. Nah, kemudian di bagian C, daftar anggota keluarga yang menjadi tanggungan, silakan Bapak Ibu isikan di bagian ini. Jadi seperti itu. Nah, kemudian di poin nomor D, ini kita sudah mengisinya tadi Bapak Ibu. Sudah mengisinya, jadi tidak perlu mengisi lagi. Nah, apabila Bapak Ibu telah mengisi lampiran 1 di SPT tahunan ini, Bapak Ibu di bagian bawah bisa simpan konsep terlebih dahulu. Jika belum yakin, Bapak Ibu klik simpan konsep. Dan apabila Bapak Ibu telah yakin, maka Bapak Ibu kembali ke bagian induk. Nah, di bagian induk ini, silakan di paling bawah, di bagian K, pernyataan. Nah, di pernyataan ini status SPT-nya nihil Bapak Ibu. Nah, jadi aman, ini sudah nihil. Nah, untuk melanjutkan bayar dan lapor, silakan Bapak Ibu centang di bagian ini dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Nah, di sini ada NPWP dan nama lengkap. Kemudian Bapak Ibu jika ingin menyimpannya, simpan konsep terlebih dahulu, atau Bapak Ibu ingin langsung bayar dan lapor, Bapak Ibu langsung saja klik bayar dan lapor. Nah, jadi seperti itu. Nah, kemudian setelah bayar dan lapor akan tampil tanda tangan dokumen. Nah, silakan di sini Bapak Ibu di bagian nomor 66 ini, penyedia penandatanganan, Bapak Ibu pilih yang kode otorisasi DJP. Nah, pilih yang ini. Kemudian ID penandatanganan dan kata sandi penandatanganan. Kemudian Bapak Ibu klik konfirmasi tanda tangan dan simpan. Nah, selanjutnya status SPT Bapak Ibu akan berubah menjadi SPT dilaporkan. Nah, tombol ini untuk melihat SPT yang telah dilaporkan. Kemudian yang tombol hijau ini untuk melakukan unduh bukti Bapak Ibu, BPE. Bukti penerimaan elektronik, dan untuk yang merah ini untuk melakukan cetak halaman induk SPT yang telah dilaporkan. Nah, jadi seperti itu. Nah, selanjutnya bukti penerimaan elektronik ini otomatis akan tercetak Bapak Ibu. Nah, jadi nantinya akan ada email masuk ke email Bapak Ibu, dan nantinya silakan dicetak bukti penerimaan elektronik ini. Nah, jadi seperti itu cara lapor SPT tahunan orang pribadi di kortek.djp.pajak.go.id. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.